Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Bapak jelaskan kendala Bapak, dan Bapak tadi saya juga mendengar Bapak meminta dasar apa dari Bank BNI untuk menagih iuran tersebut. Nah, jadi gini, jadi pada saat itu saya pengetahuan saya utang itu tidak sebesar itu, tapi kan itu saya tidak tahu pastinya. Oleh karena itu saya mau melunasi, tapi saya meminta bukti dari BNI, mana salah satu bukti aja bisa menunjukkan ke saya bahwa jumlah hutang adalah sekian, sedangkan sudah dilunasin sekian gitu. Satu bukti saja bahwa untuk mereka berikan kepada saya bukti yang otentik menyatakan ini sisa hutangnya, tapi tidak ada satu bukti pun yang mereka mau bisa berikan. Malah mereka cuma memberikan catatan tangan yang tidak ada parafnya, tidak ada apa-apanya di situ. Tanpa bukti apa? Tanpa bukti apapun. Yang ya menurut saya karena ini sudah lama, filenya udah nggak tahu di mana. Apakah semua file harus hilang? Di mana mereka menjaga daripada data-data nasabah? Berarti kan mereka punya administrasi tidak beres, saya anggap. Masa utang cuma dikatakan dengan tulis tangan yang menyatakan tanpa ada paraf siapapun? Nggak jelas. Pak, untuk terkait pengecoran 2 juta per bulan itu bagaimana, Pak? Nah, itu muncul pun saya tidak mengerti kok bisa muncul 2 juta per bulan. Sedangkan antara penagihan dan jumlah yang muncul estimasi ini sudah berbeda, sangat jauh. Nah, di sini kan timbul kecurigaan saya. Sehingga saya mau melunasi, saya harus menanyakan mana bukti. Dasar apa kamu mau jumlah ini kamu minta ke saya? Kalau tidak ada dasarnya, bagaimana saya bayar? Sedangkan saya tahu sudah lunas dengan saya bayar 75 juta. Itu penyampaian pihak cabang Tahuna itu 2 juta itu untuk apa? Itu penyampaian dari orang itu apa itu? Masih ada sisa utang yang harus dicicil selama 2 tahun. Sedangkan ini kredit macet. Di mana-mana sudah tahu kalau kredit macet itu sekali bayar penyelesaiannya itu. Semua bank itu ada satu angka yang cukup untuk menutupi kredit itu sudah cukup. Karena saya tahu aja zaman beberapa tahun lalu itu 50 juta diminta kepala bank. Ini malah 75 juta. Dan itu tahu-tahu dilunasi ibu, dilunasi ibu. Tapi tahu-tahu belum dikatakan belum lunas. Berdasarkan apa? Saya minta buktinya. Tidak ada bukti satupun yang mereka bisa berikan ke saya. Dasar apa mereka mau minta ini? Nah, itu yang saya sampaikan. Seperti pernyataan ibu tadi. Saya menyurati. Jangan tadi saya menyurati. Saya sudah mendatangi langsung kok. Tadi sempat bicara di atas dengan ibu di atas bahwa bukti pelunasan itu sudah ada di Bapak. Sudah ada. Itu berdasarkan bukti 75 juta itu bawa ke bank. Tapi kan saya sudah bawa ke BNI cabang Tahuna. Tapi BNI cabang Tahuna mengatakan belum ada, belum lunas ini. Oke, kalau belum lunas, mana sisa utangnya, buktinya? Buktinya cuma seperti ini yang dikasih mereka. Ini tidak masuk akal. Cuma begini. Cuma tulis tangan Tulis tangan. Tulis tangan tanpa ada yang paraf, tanpa ada cap apapun juga. Tadi menurut penyampaian di atas kalau ibu ini tulis tangan dari tahun 2000 apa 98 katanya. Ini kan 2020. Nah, Ada pembayaran 2020 75 juta. Kalau tidak, kalau itu silakan tahun 97 terakhir bayar dan tahun 2020 kok tulisannya sama. Saya bertanyakan itu. apa? Ya, Seperti apa? saya mau ambil langkah hukum. Tapi sebelum ambil langkah hukum, ya saya mencarikan melalui media. Siapa tahu BNI itu merespon gitu. Biar kita juga, saya tidak mau ini panjang, tapi saya mau ada penjelasan, ada bukti bahwa benar saya punya hutang sekian. Datanya bukan seperti data seperti ini. Bapak Gitu. tidak mempermasalahkan apa-apa. Iya, kalau memang ada utang, kita bayar. Memang, tapi memang Bapak minta cuma bukti saja. iya, jadi sebagaimana kita tahu sama-sama, setiap penagihan utang itu mereka ada kemudahan, dan itu saya tahu sudah ada. Sehingga dilakukan pembayaran untuk pelunasan. Alasannya pertama, kenapa tidak bisa diambil sertifikat pada waktu pelunasan? Karena ibu saya sertifikat atas nama bapak saya, sedangkan kredit atas nama ibu. Sehingga mengambil sertifikat pada saat itu tidak diberikan karena harus ada surat kuasa dari ahli waris seluruhnya. Setelah sudah mau urus ahli waris, tahu-tahu timbul lagi hutang baru. Hutang yang dimunculkan oleh BNI cabang Tahuna hanya berupa tulisan yang tidak ada dasar apa-apa. Itulah yang saya kecewa, dan saya mau minta mana ada bukti dia punya surat hutang atau lain-lain gitu. Itulah, tapi tidak ada di
disampaikan oleh BNI diberikan sama saya. Tadi jawaban dari ibu itu sedang dicari oleh BNI cabang Tahuna. Berarti kan ada yang salah sih. Sudah berapa lama Bapak menunggu? Sudah 2 minggu lebih saya mau Tahuna, saya menunggu di Tahuna tanpa ada bukti apapun, tidak ada diberikan. Kan ini tidak masuk akal. Kalau semua orang bisa menulis dengan seperti ini, rusak negara ini. Hanya dengan dasar ini untuk lagi orang tak masuk akal. Dan ini mereka bilang benar. Menurut mereka ya benar. Tanpa ada tanda tangan pimpinan ya? Iya, siapa, ini tanpa ada penerima waktu itu siapa yang tidak masuk akal ini. Nah, harusnya ada capke siapa pimpinan saat itu. Nah, jadi Penanggung jawab ya waktu itu. Kedua, harusnya kan ada kita punya tampilan mau Ya. perjanjian kredit itu tidak boleh hilang. Kalau hilang otomatis sudah tidak ada itu. Nah, berarti kan di sini ada sesuatu yang salah di BNI. Ada sesuatu yang bermasalah. Apakah ada permainan? Apakah nasabah dipermainkan seperti ini di daerah? Yang mereka bilang bayar aja untuk pelunasan, tapi setelah dilunasi mereka masih menggantung. Itu perlu dipertanyakan. Karena itulah yang saya anggap nakal di daerah itu nakal. Dan banyak kejadian itu sangat nakal. Itu aja lah. Saya kira itu. Ada yang ingin Bapak sampaikan kepada pimpinan wilayah di sini, Pak? Ya, saya minta pimpinan wilayah untuk mengambil tindakan tegas kepada pimpinan cabang daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tanggung jawab dia sebagai pimpinan itu tidak ada. Saya menganggap karena apa? File atau data seorang nasabah bisa hilang di mereka dan tanpa ada tanggung jawab apapun. Kemana nasabah mau berlindung kalau mereka punya perlakuan seperti ini? Kan sangat disayangkan kalau BNI harus seperti ini. Sedangkan BNI adalah bank yang kita anggap salah satu bank terbaik di nasional yang ada di Indonesia. Itulah saya anggap kepada pimpinan, jangan seperti ini gitu. Ini buku ini kan bisa ditulis kapan saja. Ini ditulis tahun 2020 dan ini ditulis tahun 97. Tapi tulisannya hampir mirip. Nah, tidak ada bedanya ini. Jadi menimbulkan kecurigaan kan. Berarti kayak ibu itu bilang, ya itu orang yang sama. Berarti orang yang sama nulis tahun 97 ini masih pegawai, belum pensiun, masih hidup. Itu yang saya pertanyakan tadi kan tidak masuk di akal. Makanya saya meminta pimpinan wilayah agar mengambil tindakan tegas untuk membenahi administrasi BNI yang ada di Sulawesi Utara, terutama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, baik. Apakah kami dari media bisa ketemu dengan pimpinan wilayah BNI? Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya prosedur untuk mau ketemu dengan pimpinan wilayah dia harus buat janji sebelumnya dulu Pak. Jadi kalau misalnya mau ketemu dengan pimpinan wilayah boleh hubungi sekretaris wilayah. Nanti dari sekretaris boleh mengatur janji dengan pimpinan wilayah kapan boleh ketemu Pak. Ya, baik. Makasih Pak. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.